Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi pembelajaran hari ini adalah materi tentang teks cerpen atau cerita pendek. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Lalu siswa dapat menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Siswa dapat menentukan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Dan yang terakhir, siswa dapat mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam teks kehidupan. Kemudian ada pengertian dari cerpen atau cerita pendek. Jadi cerpen atau cerita pendek adalah suatu karya sastra yang memusatkan kisahnya pada tokoh tertentu dalam suatu situasi. Karakter tokoh pada cerita pendek ini bermacam-macam, meski umumnya terpusat pada karakter protagonis dan antagonis. Meskipun kisah yang disajikan fiksi dan terdapat berbagai rekaan, namun pada umumnya idenya berdasarkan kisah nyata dalam kehidupan. Dengan demikian, dengan membaca cerpen, kalian dimungkinkan mendapat nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat jika diaplikasikan secara nyata. Lalu pada umumnya cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Oleh karena itu, cerpen sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Cerita pendek juga pada umumnya bertema sederhana. Jumlah tokohnya terbatas, jalan ceritanya sederhana, dan latarnya meliputi ruang lingkup yang terbatas. Lalu ada nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang bersumber dari ajaran agama yang ada di kehidupan manusia. Dengan memaknai dan menjalankan nilai ini, manusia akan menjadi makhluk yang dekat dengan Sang Pencipta dan memiliki pribadi yang soleh dalam kehidupan. Contoh nilai agama, misalnya kisah yang bercerita tentang pentingnya sholat 5 waktu. Lalu ada contoh kisah yang bercerita tentang keajaiban doa dalam hidup manusia. Yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai-nilai yang baik dalam interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya dalam suatu masyarakat. Setiap manusia perlu untuk menjaga hubungan baik dengan sesamanya agar tercipta kerukunan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Contohnya, kisah yang mencontohkan bertutur baik dengan sesama. Kemudian ada kisah yang mengisahkan fenomena kemiskinan yang memicu kepekaan sosial. Dan yang ketiga ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai positif yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang mengakar di tengah masyarakat. Kebiasaan ini kemudian menjadi semacam aturan tak tertulis yang harus dilakukan oleh masyarakat, sehingga jika ada yang menyelisihinya akan dianggap salah. Contohnya, kisah yang menceritakan budaya gotong royong, kemudian kisah pernikahan dengan prosesi adat istiadat, dan yang keempat, ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah nilai yang berhubungan dengan kegiatan pemenuhan kehidupan atau kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun hubungan dengan kegiatan ini berhubungan dengan kegiatan mencari uang atau penghidupan agar manusia tetap bisa bertahan hidup. Contoh nilai ekonomi dalam cerpen misalnya kisah perjuangan ayah mencari nafkah untuk ibu dan anaknya. Kemudian kisah seorang pebisnis yang mengawali bisnis dari nol hingga sukses. Seperti itu. Kemudian ada fungsi dari cerita pendek. Fungsi cerita pendek yaitu menulis cerpen akan membantu menemukan siapa diri kita. Menulis cerpen akan membantu menumbuhkan rasa percaya diri, dapat mengenal pendapat diri sendiri yang ada dalam tulisan, menjadi seorang yang selalu maju. Menulis cerpen akan membantu meningkatkan kreativitas dan ilmu pengetahuan, dapat berbagi pengalaman dengan orang membantu menyalurkan emosi. Selanjutnya ada contoh dari cerpen. Mari kita simak pembacaan contoh teks cerpen yang telah disediakan di dalam video.
Alangkah tercengang Haji Saleh, karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang halus, merintih kesakitan, dan ia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya. Karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadahnya dari dia sendiri. Bahkan ada seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya kenapa mereka dinerakakan semuanya. Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini, kata Haji Saleh kemudian, bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita, tapi kini kita dimasukkannya ke neraka. Ya, kami juga heran. Tengoklah itu orang-orang senegeri dengan kita semua, dan tak kurang ketaatannya beribadat, kata salah seorang di antaranya. Ini sungguh tidak adil, memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar, 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 suarakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya bagaimana? Suatu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apa kita revolusikan juga? Dengan suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung kepada keadaan. Yang penting sekarang mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu dengan demonstrasi saja banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyela. Setuju, setuju, setuju. Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dan dengan suara yang menggeletar dan berirama rendah, ia memulai pidatonya. Oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadat, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu, mempropagandakan keadilanmu, dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala kami, tak sesat sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi Tuhanku yang maha kuasa telah engkau panggil kemari. Engkau memasukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tak diingini, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang kau jatuhkan kepada kami ke surga, sebagaimana yang engkau janjikan dalam kitabmu. Kalian di dunia tinggal di mana, ya Tuhan? Kami ini adalah umatmu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu. Ya, benarlah itu, Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar, 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 Tuhan kami, itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak, karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali. Dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu. Di negeri mana tanahnya begitu subur sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam? Benar, 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 itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat. Ya, itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak negeri lain. Ya Tuhanku, sungguh laknat penjajah itu, Tuhanku. Dan hasil tanahmu mereka yang mengeruknya dan diangkut ke negerinya, bukan? Benar Tuhanku, hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu selalu berkelahi. Dengan hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku, tapi bagi kami soal harta benda itu kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku. Karena kerelaanmu itu, anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitabmu mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada Tuhanku. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua?
sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antar kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal kalau engkau miskin. Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja? Tidak, kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka, letakkan di keraknya. Semua menjadi pecat pasti tak berani berkata apa-apa lagi. Tahulah mereka sekarang apa jalan yang diridhoi Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian apakah yang akan dikerjakannya di dunia itu salah atau benar. Tapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang menggiring mereka itu. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat sembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikit pun. Demikianlah cerita Aju Siti yang ku dengar dari kakek, cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek? Iya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur. Astaga, Aju Siti punya gara-gara, kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku cari Aju Siti ke rumahnya, tapi aku berjumpa dengan istrinya saja. Lalu aku tanya dia. Ia sudah pergi, jawab istri Aju Siti. Tidak ia tahu kakek meninggal. Sudah, dia yang meninggalkan pesan agar dibelikan kain kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang tanyaku kehilangan akal. Sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Aju Siti yang tidak sedikit pun